Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita di atas landasan firman Tuhan dari 2 Korintus 13 ayat 4. Tapi saya akan bacakan dari ayat 3 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah sebagian orang dari jemaat di Korintus meragukan, yaitu kerasulan dari Rasul Paulus, bahwa dia diutus oleh Kristus. Paulus menjawab mereka. Keraguan dari orang-orang Korintus tersebut adalah karena Paulus ditangkap, disiksa, dan dia lemah. Karena itulah dalam perikop bacaan hari ini, dia mengatakan, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan kami. Paulus menunjukkan itu dengan bukti keteguhan imannya. Walau dalam banyak penderitaan, berapa kali ditangkap, hampir mati di tengah laut, dipenjarakan, disiksa, hampir putus asa, tetapi senantiasa diberikan kuasa dan pengharapan oleh Roh Kudus. Itulah kemudian yang diucapkan oleh Paulus sebagai bukti bahwa dalam tubuh mereka yang lemah itu, yang menguatkan mereka tetap setia bersaksi adalah karena Kristus hidup di dalam dia. Sehingga Paulus yang lemah itu tahan uji, menghadapi kesulitan, menghadapi siksaan, menghadapi semua hal-hal yang menghadang di hadapannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bila Paulus sudah mengatakan bukti bahwa dia yang lemah itu betul-betul tetap setia untuk menyaksikan Kristus adalah karena Kristus ada di dalamnya dan membuat dia tahan uji, sekarang mari kita tanya pribadi kita. Apakah masing-masing kita sudah menerima Kristus? Kalau kita sudah menerima Kristus, maka kita akan tahan uji dalam segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kalau hanya sekedar kesulitan ekonomi, kalau kesulitan dan ketakutan karena pandemi COVID-19 yang telah kita lalui, justru di sana kita pakai itu sebagai peluang untuk menyaksikan iman percaya kita bahwa Kristus ada di dalam kita. Supaya kita tahan uji, di dalam Kristus kita diingatkan akan tujuan panggilan dan hidup kita. Tujuan kita hanya untuk satu, yaitu menyaksikan Kristus dalam kehidupan. Dan tujuan akhir dari semuanya adalah meninggalkan dunia ini, mendapatkan mahkota kehidupan. Paulus telah membuktikan dirinya bahwa dia dipanggil oleh Allah. Paulus mengajak jemaat di Korintus supaya menguji diri apakah mereka juga diam di dalam Kristus. Dan sekarang kita juga harus bertanya, melakukan refleksi, apakah kita hidup ini sudah di dalam Kristus dan dipimpin untuk tujuan hidup di dalam Kristus Yesus? Selamat bergumul, selamat menanyakan diri, tetapi tetapkanlah di dalam hati supaya kita berlari-lari untuk satu tujuan, yaitu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan untuk melakukan refleksi. Menguji diri kami apakah Kristus diam di dalam kami. Bila Kristus diam di dalam kami, kami akan tahan uji, akan teguh dan setia untuk menyuarakan kebenaran Injil, hidup di dalam kebenarannya, dan berlari-lari untuk tujuan Injil tersebut, yaitu kehidupan yang kekal. Mampukan kami melakukan semuanya itu Tuhan, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.